Baik, selamat siang adik-adik sekalian. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pemrograman linear. Walaupun kita sudah minggu lalu mempelajari tentang pemrograman bagaimana kita menyelesaikan persoalan pemrograman linear dengan dua variabel dengan menggunakan metode grafis, ya, dengan metode grafis. Nah, jadi keterbatasannya itu hanya dia bisa dua variabel x1, x2 gitu, ya. Nah, kita juga sudah belajar beberapa pada pertemuan sebelumnya bahwa kita bisa menciptakan program linear ini dengan pemrograman MATLAB, ya. Saya sudah contohkan. Kalau masih bingung atau tidak ngikutin, nggak masuk pada saat saya menjelaskan MATLAB, silahkan kalian lihat yang sebelumnya rekaman itu terkait bagaimana kita memprogram MATLAB ketika kita menghadapi persoalan pemrograman linear. Itu bisa lebih dari dua variabel. Jadi pertemuan pada hari ini kita akan mempelajari teori pemrograman linear dengan algoritma simplex. Jadi algoritma simplexnya apa? Algoritma yang menjelaskan atau membantu kita untuk menyelesaikan persoalan pemrograman linear dengan lebih dari dua variabel. Jadi lebih dua variabel ke atas gitu. Jadi ketika dia tiga variabel, kita tidak bisa putuskan dengan, tidak bisa cari solusinya dengan metode grafis karena terbatas, ya. Dia dua dimensi, bahkan kita mungkin bisa tiga dimensi, tetapi pemrograman linear ini kita bisa pecahkan yang lebih dari 2, 3, 4 variabel itu kita bisa pecahkan dengan algoritma simplex. Walaupun sebenarnya ketika kita menggunakan MATLAB itu lebih gampang, tapi kita perlu tahu bagaimana sih dia teknik untuk memecahkan masalahnya itu bagaimana. Agak sedikit rumit memang pada pertemuan hari ini karena algoritmanya penuh dengan iterasi, ya. Nah, tetapi ini sekadar supaya kalian tahu saja. Gitu loh cara mecahkannya gitu. Jadi bukan hanya ketika masukkan ke MATLAB itu dapat hasilnya gitu, ya. Nah, ini kalau cari cara manual itu kurang lebih seperti itu, ya. Sehingga ketika kalian nanti ditanya tentang notasi atau apapun yang terkait dengan pemecahan masalah pemrograman linear dengan algoritma simplex itu kalian mengerti gitu, tidak hanya keluar hasil gitu, ya. Oke, jadi algoritma simplex ini solusi dasarnya adalah itu kita harus mempunyai jumlah variabel itu n, ya, dibagi dengan intinya adalah supaya gampang ini. Jadi jangan sampai jumlah batasan itu lebih dari jumlah variabel. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi total solusi dasar yang mungkin adalah ini, ya, n bagi n minus dari jumlah ini. Nah, beberapa definisi dasar, ya, ada namanya variabel slack, variabel surplus, ya, artificial variable atau variabel bantuan, degenerate, non-degenerate, variabel basis, dan non basis. Kita akan lihat sekilas tentang apa sih ini gitu, ya. Nah, ini agak sedikit memang bagi yang baru mempelajari ini agak sedikit memusingkan dengan istilah-istilah ini. Tapi ya kalian perlu tahu memang ketika kalian nanti belajar dengan pemrograman linear itu terminologinya harus kalian pahami. Ketika kalian tidak hanya memecahkan persoalan, tetapi ketika kalian ingin mengubah kendalanya, jadi kalian harus benar-benar fleksibel. Jadi kalian harus mengerti slack itu apa, surplus itu apa, gitu, ya. Slack itu sebenarnya sederhana. Jadi variabel slack itu variabel fungsi menampung sisi kapasitas pada kendala yang berupa pertidaksamaan. Jadi kalau kendalanya bentuk pertidaksamaan, misalnya 3x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 10, maka kita tambahkan variabel slack ini setelah x2 tadi. Ya, misalnya S1 tambah S1. Jadi S1 ini ketika nanti ketika 3x2 tambah 3x1 tambah 2x2, misalnya x1 ini 1, x2 ini 1, berarti 3 kali 1, 3 tambah 2 kali 1, 2, 5. Ya, 5 tambah variabel slack. Variabel slacknya S1 di bawah 10. Jadi variabel slack ini mengimbangi. Jadi tadi 5, berarti slacknya itu supaya sama dengan 10 adalah 5. Jadi gitu.
Jadi ada slack 5 ya. Jadi apa? Kekurangan 5 untuk mencapai 10 ya. Jadi kekurangan 5 nilai untuk mencapai 10. Tetapi kalau S1-nya 0 berarti udah pas itu nilai, dia mendekati dengan kendala di sisi kanannya gitu. Kalau surplus beda lagi kalau dia lebih besar sama dengan. Jadi surplus itu kelebihan berapa gitu. Jadi misal tadi kita bilang 3x1 tambah 2x2 tadi kan lebih kecil, sekarang lebih besar sama dengan 10 gitu ya. Nah, misalnya x1-nya berapa? X1-nya 5 ya. Nah, berarti x2-nya 1. Berarti 3 kali 5 15 tambah 2 kali 1 2 berarti 17. Nah, sedangkan sisi kanannya itu lebih besar daripada 10 kan. Berarti ada sedikit surplus 7 gitu. Jadi S-nya itu adalah 7. Jadi ada surplus 7. Kalau ini slack. Nah, untuk sama dengan 10 ya. Untuk sama dengan sisi kanannya gitu ya. Untuk sama dengan batasannya. Kemudian ada juga variabel buatan artificial variable. Ini jika variabel penyimbang itu bentuk persamaan. Jadi kalau ini pertidaksamaan lebih kecil, kalau slack, surplus itu pertidaksamaan lebih besar. Kalau artificial variabel ini untuk kondisi ketika kita punya kendala dalam bentuk persamaan. Jadi ingat lagi ya, kalau formulasi personal optimalisasi itu ada 3. Pertama, apa? Fungsi tujuan. Kedua, variabelnya. Ketiga adalah kendala. Jadi ada fungsi dan kendala, ada fungsi tanpa kendala. Untuk pemrograman linear itu rata-rata ada kendalanya. Karena kendala inilah yang menentukan nilai keputusannya. Gitu ya. Oke. Nah, variabel basis apa? Variabel yang bernilai positif. Variabel non basis adalah variabel yang bernilai 0. Gitu. Yaitu variabel. Nah, contoh, kalau kita lihat di sini ya. Contoh kendala. Nah, kalau kita lihat ini, pasti ini ada variabel slack-nya. Ya. Ini pasti ada, yang ini karena sama dengan, ini pasti ada variabel artificial variabelnya atau A. Kalau ini pasti ada variabel surplusnya. Jadi baik variabel slack maupun variabel surplus itu ada, baik variabel slack ya maupun variabel surplus itu lambangnya sama, S. Dan dia berlanjut. Ketika sudah ada di slack misalnya saya S1, maka berikutnya S2 gitu ya. Nah, contoh ini kita ubah ke dalam bentuk ini yang di bawahnya. Kita lihat 2x1 tambah x2 tambah 3x3 tambah s1. Kenapa s1? Itu adalah variabel slack-nya. Jadi kalau saya tanya nanti, kok variabel mana yang variabel surplus? S3. Mana yang variabel slack? S1 gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau variabel slack itu plus S1, kalau surplus itu dia kelebihan, maka dia S3. Minus S3. Jadi karena kelebihan, kalau dikurangkan, dia akan sama dengan nilai di kanan. Nilai batasannya. Jadi misal saya bilang tadi, 2x1 tambah x2 tambah 3x3. Kalau saya bilang ini x1 1, x2 1, x3 1, berarti 2 kali 1 tambah 1 tambah 3 kali 1, 2 tambah 1 tambah 3, itu 6. Jadi slack-nya berapa? Untuk mencapai 20, slack-nya tuh ada 14. Karena 6 tambah 14 itu 20. Jadi S1-nya 16. Ya. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau artificial itu, apa, dia tinggal tambahkan berapa, sehingga sama dengan 32. Nah, begitu juga dengan ini. Ya, ketika misalnya X1-nya tadi berapa? 1, X2-nya 1, X3-nya 1. Berarti 2 kurang 1, 1 tambah 2. Artinya 3. Ya, 3. Berarti surplusnya, padahal ini 0. Nah, dia lebih 3. 3 lebih, supaya sama dengan 0, ini surplusnya ada 3. Jadi minus 3. 3 minus 3, ya, itu sama dengan 0. Nah, kemudian X2, demikian juga S2, itu sama aja ya. Oke. Silakan dipotong ya kalau ada pertanyaan. Ini hanya istilah-istilah saja, terminologi akan digunakan sehingga kalian tidak bingung. Nah, ada titik sudut non-degenerate. Ya, jika pada titik sudut itu jumlah variabel positif sama dengan jumlah kendalanya. Jadi titik jumlah variabel berpotongan itu, titik sudutnya itu sama dengan jumlah kendalanya. Kalau degenerate, ya, itu titik sudut di mana jumlah variabel bernilai positif lebih kecil daripada jumlah kendala melewati titik tersebut. Nah, contohnya lebih gampang, kita nanti akan lihat di gambar ya.
Nah, contohnya kita punya 5 kendala ini. Nah, kalau ini pasti surplus ya, minus. Kalau ini pasti slack, plus S2. Ini pasti surplus, minus S3. Ini pasti slack ya, lebih kecil, ini slack juga, plus. Maka dapat ini. Maka kita cari di grafiknya, ini perpotongannya dengan cara yang tadi ya. Nah, ini karena 2 variabel lebih gampang menggambarkannya. Kita lihat ini perpotongannya. Nah, kita lihat ini, RPU. RPU mana? R, ya. Ya, P mana? P ini, ya, O mana? O42 ini, ya. Nah, itu adalah titik-titik sudut. Ini sebenarnya bukan ini, sorry, ini Q sebenarnya, ya, bukan P, ini Q ya, RQO. Jadi ini lihat kendalanya 2. Ini 2 variabel. Ini dua variabel kendala yang berpotongan 2 ini. Ini 2 variabel kendala berpotongan 2. Nah, itu titik sudut non-generate. Degenerate apa tadi? Jumlah titik sudut, jumlah variabel-variabel positif sama dengan jumlah kendalanya. Ya. Di variabel positifnya ada 2, X1, X2. Kendala yang berpotongan, titik sudutnya itu menjadi 2. Jadi itu titik sudut non-degenerate. Nah, titik sudut degenerate, lihat. Ini perpotongan 3. Satu kendala, ini kendala yang lain, ini kendala lain. Jadi ada 3 kendala perpotongan, tetapi dengan 2 variabel X1, X2. Variabelnya X1, X2. Nah, itu yang disebut titik sudut degenerate, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat koordinat ini ya, A12, ya, B92, ya kan, C76, ya, D48, oke. Nah, O dan seterusnya, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, kita lihat kalau di sini X1 untuk A1 sama 2 ya, X1 1, X2 2, 1 1, X2 2, S1-nya berapa? Kalau dimasukkan 1 apa? 2 tambah X2-nya 2 berarti 4 kan? Sementara sisi kanannya 20. Maka S1-nya berapa? 16 ya, 16 di sini ya. Nah, kalau dimasukkan juga tempat yang lain 1 2 berarti 2 tambah 6 8, ini ada 32, berarti ini berapa? 32 kurang tadi berapa? 32 dikurang ini 1 2 ya, 8 berarti 24. Jadi ketika X1 1, X2 2, maka S1-nya 16, S2-nya 24. Ini ya. Ya. Kalau S yang lain mana? S3, S4-nya berapa? 0. Oh, coba aja masukin. 1, 2 kan? 2 kali 1 2. S2-nya tadi berapa? 2 ya. Kita ambil yang titik A ya. Nah, S2-nya 2. 2 kurang 2, 0. Berarti S3-nya 0. S2 2. S4-nya berapa? Dari X2 2, X4-nya S4-nya 0 ya, karena 2 kurang 0 2. Nah, jadi ini variabel non basis namanya. Ya. Ini variabel basis atau VB. Demikian juga kalau kita ambil 92, nanti kita akan temukan kalau kita masukkan ke semua kendala ini, kita akan temukan S2 8, S3 16 gitu ya. Sedangkan variabel non basisnya S1 S4. Kalau kita masukkan ini sama, masukkan yang lain sama, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tabel simplex ya. Nah, masuk ke tabel simplex, kurang lebih, kalau ini ngerti tidak nih maksudnya nih? Ngerti lah ya. Ini kan apa, bentuk umum daripada tulis panjang gitu ya, di bentuk umum sebuah ketidaksamaan ya. AIJ ini XJ, jadi kalau ini koefisien dari variabel ini adalah kendala ya, kendala lebih kecil sama dengan, jadi kalau ada 5 kendala berarti ada 5 nih, B1, B2, I-nya A1J ya, AI, I-nya adalah kendala pertama, I-nya 2, kendala kedua, J-nya adalah koefisien yang pertama, misalnya J2 koefisien yang kedua dalam satu variabel ini, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya jangan bingung seperti ini. Makanya dia sigma ya, sigma kan penjumlahan.
dari semua ini. Ya. Nah, harus diubah menjadi bentuk persamaan dia. Ya, bentuk persamaan seperti ini. Tambah SI. Ingat, kalau untuk lebih kecil sama dengan dia adalah slack. Slack itu apa? Kurang berapa mencapai BI. Gitu. Jadi pasti di sampingnya ini lebih kecil atau sama dengan BI. Kalau sama dengan BI yang sisi kanan ini, total sisi kanan ini, maka SI-nya 0. Ya. Tetapi kalau ini kurang, misalnya di BI-nya 20, tetapi penjumlahan ini adalah 18, maka ada slack 2. Karena 18 tambah 2 itu adalah 20. Kurang lebih seperti itu sederhananya. Oke, sehingga bentuk umumnya kurang lebih seperti ini. Kalau untuk kendala lebih kecil sama dengan. Kalau kendala lebih besar sama dengan. Nah, itu ingat kalau lebih besar apa? Surplus. Cuman ketika kita ubah ke simplex, nah ini masalahnya. Ketika kita ubah ke simplex, dia harus kita tambah AI. Ya. Nah, itu agak ribet memang nih kalau yang simplex nih. Ya. Tambah AI, artificial variable, ya. Tidak sederhana dari sistem yang tadi yang di SI, untuk penyimbangkan dia tambah AI gitu ya, untuk manipulasinya. Kemudian nah, kurang lebih jadinya seperti ini ya, S min D min A, ini 00 tambah A1 00 min S2 dan seterusnya tambah A2. Jadi ditambahkan variabel ini ya untuk proses iterasi nanti ya. Sehingga nanti kenapa tambah? Karena kok sederhana, dia hasilnya tidak presisi. Dengan manipulasi ini, kita mendapatkan hasil yang lebih presisi. Presisi itu kemana maksudnya? Kita uji berapa kali ya, begitulah hasilnya gitu. Ya. Nah, kalau untuk persamaan, ingat tinggal AI. Ya, AI. Jadi kalau misalnya artificial variable. Nah, ingat, ini beda ya antara A di sini dengan A yang sini. Ini A ini koefisien dari variable, tetapi AE di sini adalah artificial variable, variable buatan, variable ya seakan-akan ada, tetapi itu untuk perhitungan saja gitu, ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, contoh kasus. Nah, contoh, ya. Nah, semoga kalian sudah baca ini sebelumnya. Minggu lalu saya minta baca ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Aman, Pak. Ya? Tidak, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Oke, nah, sekarang kita lihat contoh kasus ini. Ini kan masih 2 variabel ya. Kalau saya disuruh sih, ini pakai grafis saja. Kalau cuma 2 variabel kan lebih gampang kan. Nah, tapi untuk menunjukkan bahwa simplex ini bagaimana digunakan, lebih mudah pakai yang 2 variabel dulu. Tapi ingat, yang ngerjakan ini nanti jangan kalian, masa manual itu lama nyampainya. Yang ngerjakan ini adalah program sebenarnya. Tetapi siapa tahu nanti kalian ingin menciptakan program kalian sendiri dengan algoritma yang ada, bisa juga, salah, tidak mengikuti jadi khusus. Jadi kalau misalnya itu ada selain lab, kalian bisa juga pakai namanya Lindo. Nah, Lindo itu memang khusus untuk linear programming. Lindo. Jadi keluar variable slack-nya berapa, surplusnya berapa, gitu ya, dapat gitu ya. Nah, kalau di kalau di Excel ada juga, tapi cuma harus dicoba itu. Tapi biasa keluar cuma itunya aja, hasilnya gitu ya. Nah, tapi memang kalau untuk linear programming kalian paling cocok tuh gunakan Lindo ya. Nah, pakai MATLAB pun bisa nanti ya. Nah, cuman Lindo itu berbayar, MATLAB juga berbayar. Nah, tapi kalian bisa misalnya coba ya pakai free trial dulu lah, coba dapatkan feelingnya gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang fungsi tujuan, maksimumkan fx ya, 2x1 tambah x2, 3x2 dengan kendala 5x1 tambah 6x2 kurang dari 10. Jadi ada 4 kendala. Ya. Sebelum kita masuk ke tabel simplex, kita harus ubah ini ke dalam bentuk variable slack, surplus,
sama artificial variable yang kita pelajari sebelumnya ya. Jadi pertama-tama kita harus formulasikan itu. Jadi kalau ini pasti slack. Ini semuanya slack berarti ya. Oke. Nah, kita lihat. Tadi yang originalnya adalah ini ditambah S1. Ya. Ini ditambah S2. Ini tambah S3. Ini tambah S4. Kalau dia lebih besar, ingat ya, jangan lupa kalau lebih besar sama dengan kita tambah variabel surplus, tapi nomornya berlanjut dia. Kalau nanti di tengah-tengah ini ada surplus, tapi nomornya berlanjut S2 misalnya. Kalau misalnya kita ganti lebih besar sama dengan 16 ya, maka ini variabel surplus ini, tapi dia min. Kalau surplus itu min S2 ya, gitu ya, ditambah A, ya, ditambah A posisi 2 ya, kendala 2 ya. Oke. Tapi ini karena ini semua lebih kecil, maka kita pakai select saja. Oke, kita lihat. Nah, ini mulai dia. Nah, kalian harus sedikit konsentrasi. Kalau enggak apa nanti tanya saja ya. Ya, ini kadang agak membingungkan. Tetapi sebenarnya ini stepnya standar sebenarnya. Ya. Nah, jadi ini agak not, tapi pelan-pelan lah. Ya. Ingat, variabel basis apa? Yang tidak bernilai 0. Ya, variabel basis ya. Nah, kita lihat. Nah, ini variabel basisnya S1, S2, S3, S4 ya. Ya, S3, S4. Nah, pada awalnya S1 60. Ya. Sementara ini belum kondisi awal. Nah, masukannya dari mana? Kita anggap nilai X1, X2 itu awalnya itu 0. Nah, gitu ya. Nah, kita anggap 0 lah. Jadi kalau 0 ini ya S1 60, kalau 0 S1 S2 ya S2-nya 16. X1-nya 0 ya S3-nya 10, N-nya 0 S4 4. Maka S1 sama 60, S2 16, S3 10, S4 6. Ya. Oke. Nah, sementara kita masukkan semua variabelnya X1, X2, S1, S2, S3, S4, ini koefisiennya. CJ itu koefisiennya. Dari mana, Pak? Ini 2, 3 fungsi tujuan 2, 3, 0, 0, 0, 0, maka 2, 3, 0, 0, 0, 0. Oke ya. Kenapa ini 0? Tentu ini harus 0. Kalau ada nilainya itu akan mengubah fungsi tujuan. Nah, tetapi kok pakai ini, Pak? Ini untuk manipulasi supaya kita bisa mencari solusi. Tetapi berapapun nilai S1 nanti dapat, kita S1, S3, 100, tetapi pada dasarnya ketika dimasuk fungsi tujuan kan dikalikan 0. Jadi tidak mempengaruhi nilai fungsi tujuan. Makanya dia 0 nilainya ya. Nah, kita masukinlah kendala. Ya, kendala. Nah, ini koefisiennya 0 juga ya. Koefisiennya 0 ya. Oke. Nah, sekarang kendala ini sama ya. Oke ya. Nah, ZZ-nya gimana? 0 semua ya. Oke, nah, CZ kurang ZZ ini ya. Ini ya. Ini kurang ini. 2 kurang 0, 2, 3 kurang 0, 3, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang awalnya 0 semua. Sekarang kita lihat apa sih yang didalam ini, Pak? Kok bisa 5, 6, 1 gitu, Pak? Nah, kita lihat. 5, 6 dari mana? Ini kita lihat koefisien. 5, 6, 1. 5, 6, 1. 5 untuk X1, 6 X2, 1 X1, yang lain kan 0. Ini kan ada nih. S2, S3 tidak ada untuk kendala pertama. Ini kendala pertama. Oke ya. Saya silakan dipotong ya. Ini memang biasa waktu itu saya ngajar S2 juga kadang agak bingung nih dapat dari mana. Memang harus kalau tidak ngerti ulangi bilang. Ini 1, 2. Tapi suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ini X1 ya. 2 S2 tambah S2, berarti S1-nya 0, S3 0, S3 0 ya. S4 0. Nah, 1, 2, S1-nya 0, S2 ini 1, 0, 0. Begitu juga dengan lain. Nah, ini kondisi awalnya. Ya, S3-nya ya. X1 1, S2-nya 0. Ini X3-nya 1, yang lainnya 0. Ini 10 ya. Dapat dari mana ketika ini 0 ya, nilai S3-nya 10. Ya, S3-nya 10. Oke. Nah, begitu juga S4, S2, ya. Ini kita lihat S2 tambah S4.
ya, 6. Nah, oke, kita dapatkan. Nah, ini baru pernyataan awal. Nah, sekarang kita harus mencari namanya elemen kunci. Elemen untuk rotasi dari sistem untuk perhitungan iterasi pertama. Ya, pertama kita harus tentukan kolom kunci dulu. Ya, kolom kunci. Nah, kolom kunci mana? Nah, lihat. Nah, CZ kurang Z, lihat. Nah, ini ya. CZ kurang ZZ, lihat. Ini paling besar nih. Yang paling besar kita ambil. Ini kolom kunci sudah dapat nih. Ya. CZ kurang ZZ-nya ini. Kita ambil yang besar. Ya. Nah, kapan iterasi nanti berhenti? Sampai CZ kurang ZZ sampai ini. ZZ ya. Sorry. CJ kurang ZJ itu 0 atau minus. Nah, maka iterasinya berhenti. Tapi selama ada yang plus, entah di sini, entah di sini, entah di sini, itu lanjut terus. Nah, jadi kita ambil yang terbesar dulu, 3, kolom kunci dapat. Nah, tinggal sekarang kita ambil baris kunci. Baris kunci dari mana, Pak? Kita lihat dulu ya kolom kuncinya. Nah, kita rasio BI dibagi AIJ. AIJ itu yang ini. Ya. Jadi 60 bagi 6, 10, berarti bukan ini. 16 bagi 2, 8. Oh, 8 lebih kecil. Kita ambil yang lebih kecil. Ya, tetapi lebih besar daripada 0. Enggak, kalau minus enggak. Nah, ya. Oh, 0 boleh. 10 bagi 0 itu tak terhingga. 6 bagi 1, 6. Nah, jadi inilah dia baris kuncinya. Kenapa tadi? Karena ini yang paling kecil. 6 bagi 1, 6. Sedangkan yang lain, 16 bagi 2, 8. 60 bagi 6, 10. Berarti inilah baris kuncinya. Perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, ini kita sebut dengan elemen kunci. Satu ini adalah elemen kunci. Yang ini. Ya. Paham ya? Paham kan? Ya. Paham, Pak. Sip ya. Oke, didapat. Nah, berikutnya kita lakukan modifikasi daerah sekitarnya. Ini yang ini akan berubah, ini 0 ya. Ini 0, tinggal ini 1. 3 pindah ke atas ya. Nah, untuk jalur ini 1 0 0 0 3 pindah ke sini. Oke ya. Tapi untuk jalur lain bagaimana? Oke, kita lihat ya. Elemen baru nanti kita cari, misalnya ini jadinya berapa? Nah, itu elemen lama 5, atau kita lihat di sini lah. Ya, elemen lama ya dikalikan ini ya, dikalikan perkalian sudut, dibagi elemen kunci. Jadi kita lihat ya, lebih gampang kita lihat sini. Nah, ini ya, jadi ini tadi kan ini elemen kuncinya ya. Oke. Nah, sekarang kita cari ini. Ini berapa jadinya sekarang? 5 ya. Ini ketika jadi elemen kunci, 3 langsung pindah sini. Ya. 3 langsung pindah sini, ini. Ya, X2 jadinya. X2 ini 1, seperti saya bilang tadi 0, ini 3. Jadi di sini 3 kurang 3, CJ kurang ZZ, 3 kurang 3, 0. Oke, kita bereskan dulu ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana yang ini, Pak? Bagaimana yang lainnya? Oke, kita lihat. Nah, 5, ingat rumus ini, elemen lama, sekarang elemen barunya, elemen lama, dikurang perkalian sudut dibagi elemen kunci. Mana elemen kunci? Elemen kunci adalah ini tadi ya, perpotongan ini. Nah, ini 1 nih, perpotongan antara baris dan kolom. Ya, berarti 5 dikurang perkalian sudut 6 kali 0, ya, 0 dibagi 1, dan 5 kurang 0, 5. Maka dia tetap 5 dari sini. Ya. Ya, ininya tidak berubah nih. Yang berubah di sini cuma yang ini. Ya, cuma yang ini. Karena ini tadi adalah baris kunci. Dia berubah. Nah, gimana ini, Pak? Berarti 1 dikurang 0, 2 kali 0, ya, dibagi 1. Jadi, ke depan, kalian tidak perlu cari ini, tetap aja 5 jika ini 0, ya. Lihat, ini kan baris kuncinya. Jika ini 0, 0, 0, 0, ini sama tetap.
tidak berubah. Ya. Nah, ini yang akan berubah. Nah, ini akan kita cari tetap. Nah, sorry. Nah, ini tidak berubah 0. Ini tidak berubah 0 ya. Jadi ini tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah sepanjang ini 0, 0, 0. Tetapi untuk ketika ada nilainya 1, nah baru kalian cari. Ya. Yang ini berarti kan 0. 0 berapa? Ingat, elemen lama 0 ya, dikurang perkalian sudut. Nah, ingat, mana kolom kunci yang ini? Sejajar dengan dia. 6 dikali 1 dibagi 1. Dibagi yang ini, sorry ya, saya tunjukkan lagi supaya kalian lihat ini. Ini. Elemen lama perkalian sudut berlawanan dibagi elemen kunci. Dikurang perkalian sudut dibagi elemen kunci ya. Jadi ini 0 elemen lama dikurang perkalian sudut 6 kali 1 dibagi elemen kunci. Elemen kunci itu ini, yang perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Ini 1. Jadi 6. Jadi 0 dikurang 6 negatif 6. Ini dia, berubah dia. Tidak 0 lagi ya. 0 berubah jadi negatif 6. Kemudian 0 ya, 0 di sini. Nah, itu kurang 2 dikali 1 dibagi 1. Berarti minus 2. Kalau ini 0, nah, kalau ini 0 jadi tidak ada pengaruhnya. 0 kali 1, jadi 0 dikurang 0 ya, tetap 0. 1 ya, oke ya. Nah, kemudian, sekarang yang ini kita dapatkan 60 ya, 60. Nah, 60 dari mana? Nah, berubah menjadi 24 ya, 24. Nah, kita lihat 24 dapat dari mana? 60 elemen lama ya dikurang 6 kali 6 36 dibagi 1. Nah, intinya 60 kurang 36 lah. Makanya dapat 24 ya. 16 dikurang 2 kali 6 dibagi 1. Jadi 16 kurang 12 4 ya. 10 dikurang 0 kali 6 tetap 10 dia. Oh, ini 6 tetap dia. Jadi daerah ini tetap semua ya nilainya. Tetap semua di baris kunci ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya. 3 di sini ya. Kalau kita masukkan nilai 3 ya. 3 ya, X2 ya. Di S4 apa yang terjadi? Kalau kita lihat sini bentar. Ya. Mana? Nilai X2 ya. Nah, 3 ya. 3X2. Ya. X2-nya berapa? X2-nya 6. Maka dia 18 ya. 3X2 ya. X2-nya berapa? X2 sama dengan 6. Ya, 3X2 sama dengan 6. Jadi ini tidak perlu cari. Ini ya. Yang untuk yang ini X1 X2. 3 ini kan 3X2 nih. Ya. Dikali X2-nya sama dengan berapa? 6. Maka 18. Oke ya. Oke ya. Ya, udah dapat. Nah, jadi kalau dia kita lihat di sini lanjutannya iterasi pertama dapatlah ini kan iterasi pertama. Nah, sekarang iterasi kedua. Nah, iterasi kedua. Kan ini nih iterasi kedua nih, hasil dari ini. Ya. Kita bagi lagi. Oke. Nah, ini iterasi kedua. Nah, ini kan udah satu. Nah, kita cari tadi 24. Nah, ini pasti ini kolom kuncinya ya. Karena sini 2. Ya. Nah, sedangkan ini kan minus 3. 0 kurang 3 minus 3 ya. 0 kurang 3 minus 3. Nah, ini 2. Berarti 24 kita cari baris kuncinya. 24 bagi 5. Terus kita berapa tuh? 4 lebih ya. 4 bagi 1, 4. 10 bagi 1, 10. 6 bagi 0 tak terhingga. Berarti yang menjadi baris kunci adalah ini. 1 ini. Berarti nilai ini tetap. Ini diganti. Karena ini X1, ini jadi X1. Ya, koefisiennya 2 nih.
Ya, kita ganti dulu nih. Ya, kita ganti dulu. Sedangkan yang lainnya tetap min 2, 4 ini tetap. Nah, sekarang tinggal berubah yang lainnya. Yang lainnya berubah. Kalau ini yang sudah kita tadi modifikasi, tidak berubah dia, pasti. Coba aja. Karena dia 0 kan? 0 dia. Jadi, apa yang 0 ini tidak berubah nih. 0 tidak berubah. Jadi, leave it. Ya, biarkan kayak gitu ya. Oke. Yang berubah ketiga 1. Ini 1 nih. Ya. Yang kena nih 1. Sekitarnya berubah. Yang ini tidak berubah, tetapi yang baris lain di kolom yang sama itu bisa berubah, ya. Tapi yang ini tetap. Nah, ini berapa? Ingat tadi, ya, nilai lama 0 dikali perkalian sudutnya, ya. Nah, dikali perkalian sudutnya dibagi elemen kunci. Nah, jadi 5 0 dikurang 5 dibagi 1. Jadi 0 kurang 5 lah. Jadi negatif 5. Ini 1. Ini 0 dikalikan 0 dikurang 1 kali 1 bagi 1. 0 dikurang 1. Negatif 1. 0. Ya. Dan seterusnya ya. Nah, oke. Ini kita samakan. S2. Nah, ini negatif 2. Nah, kita lihat. Sekarang ini ada 2. Oh, sorry. Yang ini ya. Sekarang ini. Yang ini. Karena nilainya berubah juga nih, min 6 nih. Ya, berarti min 6 kurang 5 kali min 2, jadi tambah 10 malah jadi ya. Nah, bagi 1. Jadi min 6, ya, min 6. Ya, min 6 tambah 10, 4 ya. Yang ini 0, min 2, ya, 0 min 2, jadi plus 2 bagi 1, jadi 2. 1, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, oke. Kalau kita lihat di sini, yang ini, ya, yang ini 4, ya, 4. Kita lihat 4 dibagi, sorry, kita dapat 4. Ini dapatnya di mana? 4, 5, 24 dikurang 20, ya, bagi 1. Kurang 20 sama dengan 4, gitu ya. Nah, ini tetap, ini sama. Kalau ini dapatnya dari 2 X1. X1 ini berapa? 4. 2 kali 4 sama dengan 8, tambah 3, X2-nya berapa? 6. Ya, 18. Jadi 8 tambah 18, itu 26. Nilai ini tidak masuk, gitu. Ya, tidak usah diperhitungkan. Jadi nilai X1, X2-nya aja. Jadi dapatnya 26, ya. Oke ya. Panas di sini. Oke. Oke ya. Mungkin bisa diulang, Pak. Yang mana? Yang ZJ. Iya, yang dapatkan 26-nya, Pak. 26. Ini 2. Ini kan 2X1. Ini 2X2 nih. 3X2. Ini kan punya X1 lah ya. Oke. Ini Iya, 3X2. Nah, 2 kali X1. X1-nya berapa? Ini X1 sama dengan 4. 4. Oh, itu. Iya nggak ya? Iya, oke, Pak. 2 kali 4, 8. Tambah, ya, tambah 3. Soal awalnya kan tambah ya. Nah, 3 tambah, tambah 3 kali X2. 3X2. X2-nya berapa? X2-nya 6. Berarti 3 kali 6, 18. 8 tambah 18, 26. Yang ini dosa dilihat. Cuma yang ini aja. Ya. Oh, oke, Pak. Cuma X1, X2 aja. Ya. Oke. Lebih seperti itu. Nah. Oke. Nah, sudah dapat. Nah, kita lihat. Masih ada masalah nggak di sini? Iterasinya udah stop nggak? Belum. Ternyata masih ada 1 di sini nih. Ya. Masih ada 1 di sini. Ya, kena di sini nih. Ya, kena di sini. Nah, kita lihat. Ya. Ini dapat dari mana? Ini kalau kalian masukkan nilai X sekian, nanti nilainya masih ada surplus leg dak. Itu kalian masukkan ke fungsi aslinya ya. Masih ada dak, gitu ya. Kalau kita lihat ini, berarti kita harus ambil yang ini nih, kolomnya nih. Karena masih ada plus.
Kalau negatif nggak apa-apa. Kalau ini masih ada plus, ini yang harus lanjut. Berarti kita ambil kolom kuncinya awal ini. Kita ambil kolom kunci ini, tinggal tentukan baris kunci. Baris kunci dapat dari mana? Kita bagi antara BI dengan A ini. A1, A2, A3, A4. Nah, mana yang paling kecil? Kita ambil yang paling kecil. 4 bagi 4, kecuali minus ya. Kecuali minus. 4 bagi 4, 1. 4 bagi min 2, kecil sih min, tapi minus. Jadi kita abaikan. 6 bagi 2, 3. Oh, lebih besar. 6 bagi 1, 6. Lebih besar daripada ini. Berarti kita ambil ini sebagai baris kunci. Perpotongan antara baris kunci dan elemen kunci, kolom kunci, itu disebut dengan elemen kunci. Ya. Key elements, kalau bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang berarti kita harus, yang ini sama semua, ya. Itu kita bagi 4 loh semua nih. Ya. Nah, ya, kalau supaya jadi satu, ya, supaya jadi satu, ini kan semua kita jadikan satu nih. Tapi karena bagi satu tetap kan nilainya. Kalau ini tadi juga bagi satu karena nilainya tetap. Tapi kan ini 4, kita harus jadikan satu dia. Ya. Kita jadikan satu, kita bagi satu dia. Ya, kita bagi satu, 4 bagi 1, 4. 4 bagi 4, 1. Kita bagi 4, ini juga jadi 1. Kita bagi 4, min 5 per 4, ini bagi 1, bagi 4, 1/4. Jadi semua baris kunci ini kita bagi dengan 4 supaya ini jadi 1. Setelah itu, yang ini jadi 0 semua ya. Otomatis jadi 0 semua untuk kolom kunci. Oke, ini udah beres. Nah, sekarang tinggal kita cari yang di sekitarnya, ya. Nah, kalau ini 0, pasti nilai ini tidak pengaruh. Kalau ini 0, tidak pengaruh. Kalau ini 0, ini tidak pengaruh ya. 0 tidak pengaruh. Ya, 0 tidak pengaruh. Yang berpengaruh ini 1 dengan min 5. Ini pasti pengaruh nih. Ya. Nah, dapat ini, ya, ini pasti pengaruh. Nah, kan ini kita lihat. Nah, oke, ini tadinya min 5/4 ya. Sudah min 5/4, ini jadi 1/4 ya. Nah, sekarang kita cari yang nilai ini. Jadi ini tetap sama ya. Tetap sama. Karena sudah dibagi 4, ini tetap sama, tidak berubah. Nah, tinggal cari ini. Ini sama dengan, ya, nilai awalnya apa? 1. Ya. Ya, 1. Ya. 1 dikurang apa? Dikurang apa? Ini min 5, ya, min 5 tambah apa? Tambah 1 dikurang, bentar. 1 dikurang ini tekan sudut, ya, min kali min 10, tapi karena kurang jadi min 10 dibagi 4. Min 10 dibagi 4 itu sekitar berapa tuh? Pokoknya hasilnya min 3/2 lah ya. Nah, coba aja ya. Ini min 10, jadi 1 dibagi 1 dikurang 10/4. 1 dikurang 10/4, berarti 4/4 kurang 10/4. Jadi min 6/4. Min 6/4 itu sama dengan min 3/2, sama aja ya. Oke ya, dapat ya. Nah, yang ini min 1 dikurang min 5 kali 10. Jadi 10, jadi plus di 10 ya. 10 bagi 4. Jadi 6 10/4. Jadi ini min. Nah, karena dia min, jadi min 4/4 ditambah 10/4. 6/4. 6/4 kalau disederhanakan jadi 3/2. Ya. Jadi 0 kurang min 5 kali 1. Min 5 bagi 4. Karena min 5, karena kurang minus, jadi plus dia ya. 5/4. Jadi 0 plus 5/4. Ya. Nah, jadi 5/4 ya. Ya. Dan seterusnya. Kalau kita masukkan nilainya dapat nih. Oke? Oke ya. Nah, begitu juga ini nanti dapat sama dengan cara yang sama kita dapatkan ya. Kurang lebih begitulah ya. Sampai ini udah minus, ini udah minus 0, 0, 0, 0. Lalu apa, Pak? Udah selesai ke Pak? Udah, karena ini 0, 0, minus, 0, 0. Tidak ada lagi yang lebih besar daripada 0. Jadi hasilnya gimana, Pak? Ya ini, sudah dapat nilai X1-nya
sama dengan 6. Nilai X2-nya sama dengan 5. Kemudian slack-nya S1 ada 1. X3 ada 4, sama dengan 4. Ini variabel basis. Ingat, variabel basis ada variabel yang tidak bernilai 0. Jadi S1-nya ada, S3-nya ada, sedangkan S2 dan S4 ya itu bernilai 0. Ya, bernilai 0 ya. Oke, S1 ini 1 nilainya X1 6, S3 4, X2 5. Ya, kalau kita masukkan nilai ini, artinya apa? Nah, coba ingat, X1 6, X2 5. Coba ya. Nah, sebentar saya catat supaya ingat ya. X1 6, X2 5, S1-nya 1, S3-nya 4. Nah, kalau kalian masukkan awal, kembali ke awal tadi, ke sistemnya, nah ini. Berarti kalau kalian masuk X1 6, ya, 6 ya, berarti 5 kali 6, 30. Tambah X2-nya 5, ya. Berarti berapa tuh? X1-nya 6, 60. Bentar. S2-nya ya tadi ya, sorry. Berarti ini sama dengan 60 dia harusnya, ya. Kemudian X1 6 tambah 10, 16. Nah, 16, no, betul. X1 6, S3 4, 10 dia. S1 S2 5 ya. S25, S4 S4 1 ya. Oh ya, S4 1 ya. Ini X2 5, S4-nya 1, berarti 6 ya. S4 ya. Ini kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi ini S4. Ini S4 ya, bukan S1 ya, ini salah tadi. Karena ini tadi kan dapat, harusnya S4 ini langsung pindah ke sini. Kita lupa pindahkan. Ini S4 1. Ya. Jadi akhirnya itu sama semua. Kalau kalian tidak percaya, kalian masukkan sini ya. X1-nya 6, X2-nya 5, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 4, S1-nya 1. S4-nya 1. Jadi 5 kali 6, 30 tambah 6 kali 5, 30 tambah 0, 60. Pas, betul. Nah, jadi itu ya, kita cari dapat kita. Nah, jadi kita tahu bahwa berapa slack-nya, berapa surplusnya, ya, untuk kasus ini. Sehingga ketika kita ingin menaikkan dia kendala, kita bisa punya prediksi kita harus naikkan berapa ini bisa. Kemudian X1-nya 6 tambah 2 kali X5 berarti 5, 10, 16 tambah S2, S2-nya 0, 16, betul. X1-nya 6 tambah S3 4, ini ada slack sekitar 4 ya, masih ada sisa 4 nih dari batasannya, ada slack. Nah, ya. Jadi dia masih mampu 4 lah gitu. Misalnya jumlah kekuatan mesin sebenarnya 10 jam. Ternyata dalam sistem ini, dalam kasus ini optimal itu sekian, dengan X1 sama dengan 6. Nah, berarti sebenarnya dia masih ada kemampuan 4 jam sebenarnya untuk yang ini. Kalau yang S1, S2 ada full ya. Sama batasan. Kalau S3 ini masih ada 4 jam misalnya. Itu kalau bicara jam, kalau bicara uang, masih ada 4 dolar. Kalau bicara daya, masih ada 4 kilowatt atau 4 megawatt, setelah gitu ya. Masih ada tersisa. Nah, X2 5 tambah S4-nya 1. X2-nya 5 tambah 1, berarti ini ada slack sekitar 1. Nah, sekitar sama dengan 1 ya. Kurang lebih gitulah. Ini lumayan ini. Kalau kita pakai apa? Pakai MATLAB langsung keluar. Ya, kayak minggu lalu kan, 2 minggu lalu ya. Langsung keluar nilainya kan, tidak repot. Oke? Tapi tidak apa-apa, kalian harus tahu dari mana dapatnya. Oke? Nah, tadi kasus minimalisasi, ada kasus juga maksimalisasi dan kendala pertidaksamaan. Kita lihat ini campuran nih.
Ya, maksimumkan fx 40x1 tambah 30x2. Ini ada kendala lebih kecil, ada kendala lebih kecil, ada kendala lebih besar nih. Lebih besar. Jadi ada dua kendala variable slack, dua kendala dengan variable surplus. Ya. Nah, kita sama seperti itu, cuman ini lebih rumit, kita harus tambah dia. Ini variable slack, kendala ketiga keempat itu variable surplus. Ya, min x3 tambah a3, tapi surplusnya kita harus tambah artificial variable. Ya, 0, min x4 tambah a4 sama dengan 2. Tapi dalam fungsi ininya kita ma3 tambah ma4. Kenapa a3 a4? Karena di sini yang ada a-nya, ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini lumayan nih. Wah, kita lihat ya. Lumayan nih. Ini sama sih, cuman dia ada karena ada M-nya itu agak sedikit lebih ribet. Jadi untuk kondisi awalnya S1, S2 ya. A3 dan A4. Yang masuk tuh A3 dan 4, bukan S ya di sini ya. A3 dan A4. Di sini S3 S4, ini min M A3, min M A4. Jadi pertama awal kita masukkan tuh M A3 dan A4. Nah, kalau semuanya 0, jadi dengan asumsi semuanya 0, berapa kayak S1, S2, S3, A3, A4? Nah, kita bisa lihat. Kalau ini 0, 0 berarti S1 sama dengan 20. S1 sama dengan 20. Nah, ini 0, 0, S2 berapa? S2, 32. Ya, ini 0, 0, 0, A3 sama dengan 0. Ya. 0, 0, A2, 4 sama dengan 2. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan 2, 1. 2x1 tambah 1x2 tambah S1. Ini yang kendala pertama. Itu sama dengan 20. 2x1 tambah 3x2. Ini kendala kedua. Tambah 2x2. Tambah S2 sama dengan 32. 2x1 minus x2 ya. Minus x2 tambah minus s3. Minus 1 ya. S3. Tambah A3 sama dengan 0 ya. 0 ya. S2 dikurang S4 tambah A4 yang ini sama dengan 2. Oke, udah semua ya. Oke. Oke. Nah, ini 40 ditambah 2M. 2M ini kita karena punya 2 ya. 2M. Nah, sekarang ini 30. Ini kita masukkan langsung pindah sini ya. Kemudian nah, yang ada M-nya itu adalah S3 dan S4. Jadi kita tambahkan M-nya. Kalau ini CJ kurang ZJ, 0 kurang di plus M, min M. 0 kurang plus M, min M gitu ya. Kalau ini min M langsung diturunkan. Ya. Oke, nah sekarang gimana? Ini kan pasti yang paling besar ini 40 tambah 2M. Berarti ini sudah menjadi kolom kunci dari hujan ini. Kemudian kita lihat baris kunci mana yang paling kecil. Nah, kita 20 bagi 2, 10. 32 bagi ini, 2, 16. 0 bagi 2, 0. Jadi 0 masih bisa, kecuali minus ya. 2 bagi 0 tak terinjak. Berarti yang menjadi baris kunci adalah ini. Ya. Berarti elemen kunci adalah 2. Maka nanti ini harus bagi 2 semua nih. Ya, bagi 2 semua ya, sama seperti ini ya. Nah, ini bagi 2 kan min 0,5, min 0,5, 0,5. Habis itu ini tetap nih. Kemudian X1 pindah ke sini, 40 pindah ke sini, 40 X1. Ya, ingat, yang ini jadi 0, 0, 0. Ini 42M pindah ke atas, ya. Ya, 40. Jadi 40 ya. 40 pindah ke atas, 42M pindah ke atas, tambah 2M jadi 40 ya. Nah, sekarang nah ini. Kemudian cari ini X1. Sorry, S1 ini berarti 1 ya. 1 dikurang 2 kali min 1 berarti min 2, berarti 2 dibagi 2 berarti 0 ya. Kayak jadi 0 ya. Terus. Tambah. Ini kok. Oke. 1 tambah. 1 dikurang 2 dikurang minus ya. Dikurang 2 kali min 1 kan jadi minus. Jadinya malah plus dia. 1 ditambah 2 bagi 2
1, jadi 1 tambah 1 lah ya, 2. 3 dikurang 2 kali min 1, jadi plus. Ya. 2 bagi 2, 1. Jadi 3 bagi 2, 3 tambah 1, 4. Ya. Ini jadi, ini tinggal langsung bagi 2, minus 0,5. Ini 1 sama dengan, itu minus 1, jadi 1. Ya. Bagi 2. Ya. 1,5. Ya. Sorry. Oke, ya kurang nampak ini. Oh, 0. 0 kurang 0 kali min 1. Jadi 1 kurang 0, 1 tetap. Oke. Ini tidak kita, kan karena 0 tidak, yang kita perbarui cuma negatif 1. 1, dan seterusnya. Ini ribut ya. Boleh dengar Anda ya? Dengar, Pak. Oh, ribut masalahnya saya tempat saya ini. Hujan lebat. Oke ya. Oke, yang lain berarti harus diubah. Yang ini harus diubah, 0, ya, 0 dikurang 2 kali negatif 1, dikurang minus jadi plus deh ya. 2 kali min 1 min 2, jadi tambah 2 bagi 2. Jadi 0 tambah 2 bagi 2, 0 tambah 1, 1 lah di nanti ini. Ya, jadi 1 nih ya, sini ya. Oke. Pokoknya gitulah caranya. Ya, dan seterusnya nanti akhirnya kalian masuk udah dapat itu. Sekarang untuk yang keduanya ini jadi 50 tambah M. Nah, 50 tambah M maka dia harus ya, harus dipilih sebagai kolom kunci ya. Kolom kunci. Nah, kolom kunci berarti kita cari baris kunci 20 bagi 2 10, 32 bagi 4 8, 0 bagi ini. Nah, ini ada minusnya enggak boleh. Ya, kalau ada minusnya enggak masuk dia. 2 bagi 1 2. Ya. Maka dipilihlah baris kunci. Nah, baris kunci ini pilih. Nah, kembali lagi kalau ini pasti sama nih. Ini enggak perlu lagi nih. Ya, ini enggak perlu lagi, enggak perlu lagi. Yang perlu tuh ini yang ada, yang sejajar baris kunci itu yang ada nilainya. Ya. Berarti ini 0 ya. 0 dikurang ya, dikurang minus 2 bagi 1. Jadi tambah 2, 0 tambah 2, akhirnya jadi 2 nanti. Ya, 2 nih ya, kayak gini ya. Ya, ini jadi 4 dan seterusnya, ini terperbarui nanti nih, ya. Terperbarui semua. Oke. Sampai nanti sampai sini udah selesai belum? Ternyata masih ada yang positif. Ini masih ada positif di bawahnya, sampai di bawahnya tidak ada yang positif lagi. Ya. 0 atau minus. Nah, ini ambil yang tertinggi. Ada 20, ada 50. Ambil tertinggi. Ini jadi kolom kunci. Kolom kunci kita ambil baris kunci yang mana? 16 bagi 2 8, 24 bagi 4 6, karena ini minus tidak masuk, ini minus tidak masuk. Berarti yang ini. Ya, yang ini. Ya, yang ini berarti nanti ini S4 pindahkan ke sini nanti nih. Ya, S4 pindahkan ke sini. Karena dia sama-sama S4, nggak salah. Oke, nah, kita lihat. Nah, terus iterasi ya. Nah, ya. Oke. Nah, karena ini sudah ada nih, S4 sudah, ya. Karena udah ada, maka ini kan sudah berpindah sini nih, sama nih, ya. Maka tidak perlu lagi nih, ya. Kita ambil yang belum. Yang belum apa? Setelah 50 apa yang positif? 20. Ya, ini. Ya. Jadi ini karena sudah. Nah, kenapa? Karena kok sebelumnya kan kok seperti ini ya. Seperti ini kan belum. Kita pindahkan X2-nya ke sini. Karena ini belum X2 ya. Kita pindahkan X2-nya sini. Ya, kalau sebelumnya gitu juga. Nah, ini yang sini. Kita pindahkan X1 di sini. Pindahkan X1 di sini. Berikutnya ini dapat X2. X2-nya pindahkan di sini ya. Nah, sekarang ini S4 sudah ada, jadi tidak perlu. Berarti kita pilih yang 20. Ya, walaupun ini lebih tinggi. 20 berarti kita ambil yang ini. Ya, kolom yang ini, kolom S3 ini. Kemudian kita pilih yang kecil, 16 bagi 1, 24 bagi 1, ini negatif, berarti tidak masuk. Berarti kita ambil yang baris pertama nih, karena paling kecil nilainya. Berarti ini sebagai elemen kunci. Ya, ini sebagai elemen kunci, oke.
Nah, kita ambil, nah, kemudian lanjut terusnya, ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Oh, sorry, ini tadi masuk ya, sorry. Ini relasi kedua masuk. Nah, ini kita bagi, kita masukkan ini sebagai berikutnya sebagai elemen kunci. Kita dapatkan, kita masukin lagi sampai iterasi keempat, ya. Ini kan masih ada ini 7,5 nih, ya, masih lagi lanjut lagi sampai ini negatif, ya, negatif ya. Oke, berarti tadi ini tetap ya, sorry, saya agak tadi ini agak terganggu karena hujan, ya. Oke, ini tetap ya, kita masukin, ya, kita bagi, nanti kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, dari ini kita jadikan ini elemen kunci, dapat lagi hasil seperti ini. Sampai di sini adalah negatif semua, berarti sudah selesai. Artinya apa? Yang kita pakai itu X1 sama dengan 7, X2 sama dengan 6, S3 dan S4 itu variabel basis. Nah, S3-nya 8, S4-nya 4, S1, S2 0, ya. A3, A4 juga nilainya 0, gitu ya. Nilainya 0 ya. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Jadi dapatlah ini. Kita dapatkan hasilnya. Contoh 3 nanti silakan kalian coba lagi di rumah. Ini panjang lagi nih. Nah, ya. Tabel awalnya seperti ini. Lihat ini. Ini ada persamaan dia malah. Sekarang pakai kendala yang lebih kecil ya. Sama. Model seperti itu ya. Ada A-nya. Ya. Oke. Kita dapat ya. Caranya sama. Nah, ini lebih enak ini. Coba ya. Nah, ini bisa kalian lihat nanti buka satu-satu ini sama. Ya. Sampai di ujungnya gitu ya. Nah, nanti sampai ini negatif ya, sampai negatif. Ya, sampai negatif ya. Ya, sampai negatif ini masih ada yang positif. Lanjut. Ya. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat ada nilai ini, ya, A3 dan A1 dan A3. Kita lihat ya, ada nilainya. Nah, ini artificial ini kita bisa masukkan ke konsep dualitas, ya. Jadi konsep dualitas itu apa? Konsep dualitas itu sederhananya mana ya? Ah, ini. Jadi kalau kasus pengungkapan linear pertama disebut primal, maka kasus pengungkapan linear kedua disebut dual. Ya, artinya apa? Kita bisa aja balik situasinya gitu. Misalnya seperti ini ya, mana ya? Ah, ini misal model primalnya ini, ya. Nah, 2x1 tambah 3x2 sama dengan ini. Ya. Nah, sekarang kita pengen yang ini jadi anunya. Kendala ini ya. Kita lihat. Nah, kelihatan di sini. Ah, di sini ya. Ya. Ah, primal. Nah, kita mau ubah ini. Lihat, 2x1 awalnya seperti ini, ya. Sekarang kita mau fungsi tujuan itu minimumkan batasannya 60 Y1 16 Y2. Maka ini turun ke sini. Ya. Turun ke sini, ya. Oke. Turun ke sini sebagai kita kumpulkan yang X1-nya 5x1 tambah 5Y1 tambah Y2. Jadi Y1-nya aja ini. Ya. Ya, lebih besar daripada 2. Oke. 6Y1 tambah 2Y2 ini. Ya. Lebih besar daripada koefisien yang 3. Jadi kita putar dia punya. Jadi 5, 6, 1, 2, 5, 6, 1, 2, 60, 16, fungsi tujuannya 2, 3. Oh, kita transpose ini, jadi 5, 6, ya, 6 ke sini, 1 ke sana, 2 tetap, 60 jadi ke sini, 16 ini jadi ke sini. Jadi fungsi tujuannya 60, 16, 60, 16, kendalanya 2, 3, yang tadinya tujuan, ya, ini kendala, ya. Ini juga berubah, 51, 62, 51, 62. Jadi itu kalau kita mau transpose, mau mengubah
mungkin awalnya biaya kita minimumkan, tetapi ternyata dayanya yang kita minimumkan misalnya atau apanya gitu ya. Kita mau ubah apa istilahnya formulasinya. Jadi dual. Jadi kita bisa minimumkan dua-duanya, ya. Kurang lebih seperti itu. Contohnya kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya model peramalnya 20 2 ini panjang nih. Nah, kita model 2-nya kita maksimumkan 10, 14, 12 tambah 8 ini yang ini. Ya. Nah, kalau kita gunakan matriks transpose tadi, kita dapatkan 2Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Y4 ya, tambah Y5. Nah, jadi sudah 20 gitu ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Kalau maksimum dia lebih kecil, minimum dia lebih besar. Oke, sama dengan ya. Nah, contoh lain ya kurang lebih seperti ini, ya mirip-mirip lah, ya. Nah, itu konsep dualitas. Contoh lain kurang lebih seperti ini, ya. Nah, jadi konsep dualitas ini mungkin nanti kalau perhitungan simplex mungkin agak ribet ya. Nah, tapi konsep dualitas ini mungkin nanti keluar ya di ujian. Kalian perlu tahu konsep dualitas ini ya. Kalau simplex mungkin saya pertimbangkan agak susah kayaknya, kecuali metode grafis ya, mungkin agak lebih sederhana. Oke ya, kurang lebih itu. Jadi untuk AIJ tadi ya, koefisien lebih besar dari 0, itu kemungkinan bisa berkurang. Ya, kalau lebih kecil daripada 0, itu kemungkinan bisa dinaikkan, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebelum nanti kita lanjutkan dengan pemrograman dinamis ya, pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa jelaskan dulu nggak Pak yang tentang dualitas? Dualitas tadi kan enggak. Maksudnya yang mananya? Dapat 2, 3 sama 60 sama 16 juga Pak. Ini koefisiennya. Ya, ini misalnya seperti ini. Kan 56. 12, 12. Ya. Ini kendala nih, ini kendala. Ya. Ini awalnya. Habis itu batasan 60, 16. Ini fungsi tujuan. 2, 3 ya. Nah, kita mau transpose dia ya ke model dualnya ya. Nah, misalnya ini maksimumkan, nah, kita mau minimumkan, berarti 60 ini pindah transpose. Masih ingat ya matriks transpose ya, kolom jadi baris, baris jadi kolom. 66 pindah ke sini, 1 pindah ke sana, 2 karena posisi ini tetap, jadi 2 ya kan, baris 2 kolom 2 pindah ke kolom 2 baris 2 sama. Nah, tapi kalau ini baris 1 kolom 1 pindah ke kolom 2 baris 1. Nah, inilah dia, pindah ke sini dia. Ya. Pokoknya transpose lah. 2 pindah ke sana, 3 pindah ke sini, 60 pindah ke sini, 16 pindah ke sini. Jadi seperti ini. Jadi akhirnya apa? Kita pakai 5. Jadi kendalanya ini 5Y1 ini ya, tambah Y2 ya, lebih besar sama dengan, nah ini terbalik jadi dia, kalau tadi lebih kecil jadi lebih besar. Lebih besar sama dengan 2. Ya. 6 Y1 tambah 2 Y2 lebih besar sama dengan 3. Oke. Nah, Y1 Y2 lebih besar pada 0. Nah, fungsi tujuannya jadi 60 Y1 tambah 16 Y2. Ini fungsi tujuan, ini batasan kendala, ini fungsi kendalanya. Kurang lebih begitu. Nah, kalian gunakan itu juga di sini nanti, sama. Transpose saja. Ya. Jadi ini 10 jadi sini 14 ya. Tapi gunakan matriks ini supaya gampang, supaya kalian tidak salah itu. Ya. Kurang lebih gitulah. Ya. Oke Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi?
Oke, nggak ada ya. Baiklah. Nanti berikutnya nanti kita lanjutkan ke pemrograman dynamic programming ya berikutnya. Oke ya. Nanti siap-siap kita data pertemuan sampai berapa kali lagi, tapi siap-siap kalian pelajari ini ya. Untuk pemrogramannya gimana itu udah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya ya. Kalian bisa lihat itu ya. Kalau di pemrograman sebelumnya kalian tinggal masukin ini nih, angka ini keluar hasilnya X1 X2 nya berapa gitu ya. Ya nggak usah perlu pakai pemrograman dinamis. Cuman kalau kalian menggunakan Lindo itu akan kelihatan informasi tentang variabel slack, surplus dan sebagainya gitu. Ya, itu langsung keluar gampang sekali ya. Juga kalian coba ya. Oke.